Pagi ini cuaca cerah. Aku harus segera kembali ke Jakarta. Mbak Retno dan Axel sudah siap dari tadi. Tinggal menungguku yang berdandan. Mobilku juga sudah siap. Renal sudah memanaskan mesinnya tadi. Ku masukkan semua barang di bagasi. Ku lihat jam di arloji yang melingkar di pergelangan tanganku. Baru jam 7 pagi. Tapi aku harus segera turun dari gunung ini. Entar keburu hujan lagi. Aku pamit dulu, kataku pada Renal. Lelaki itu sedang menggendong Axel. Heran deh Axel, anteng banget kalau sama Renal. Ayo Axel, ikut mama. Ku ambil anakku itu dari bahu Renal. Axel menolak. Dia berpegangan pada leher lelaki jangkung itu. Ayolah Axel, mama ini buru-buru, ujarku. Ku paksa Axel melepas tangannya dari Renal. Tangan Renal menepisku pelan. Sabar kenapa? Renal mendelik. Ceka. Bibirku mencepik. Axel, ikut mama ya. Besok Om Renal ke Jakarta. Kita jalan-jalan, oke? Renal mengangkat tubuh Axel dan memberikannya padaku. Axel merengek, seperti enggan berpisah. Mbak Retno, ini gendong aja, masukin mobil, kataku. Mbak Retno membawa Axel masuk ke mobil. Hati-hati. Renal menatapku lekat. Aku mengangguk. Renal tak jadi mengantarku. Lagian udah pagi. Aku berani nyetir sendiri. Masih banyak tamu dan kerabat di rumah Renal. Gak enak kalau dia menghilang hanya untuk mengantarku. Membukakan pintu mobil, Renal menyuruhku masuk. Aku berdiri menatapnya sebelum memasuki mobil. Aku merasa seperti pernah berada di posisi ini sebelumnya. Seperti deja vu. Menyetir mobil meninggalkan puncak gunung. Pikiranku masih pada saat tadi. Berusaha mengingat, kapan aku pernah sedekat itu dengan Renal? Ya ampun, sekarang aku ingat. Mas Niki yang sering begitu. Setiap aku mau pergi atau berangkat kerja, dia selalu membukakan pintu mobilku. Iya, kebiasaan Mas Niki, sama persis dengan Renal. Setelah mengantar Mbak Retno dan Axel pulang, aku bergegas ke kantor. Sudah hampir jam 11 siang. Tapi biarin aja. Orang kantor juga tahu. Semalam aku nginep di Udik. Wajar kalau terlambat. Siapa sih yang mau marahin ibu direktur? Hehehe. Enaknya kerja sendiri ya begini. I am the boss. Setelah memarkir mobil, aku tergesa turun. Tanpa menoleh kanan kiri lagi, aku memasuki kantorku yang berada di lantai 2 bangunan ruko ini. Memang kantorku masih ruko. Entar kalau udah sukses, aku mau beli kantor di salah satu gedung perkantoran di Sudirman atau Tamrin. Keren. Siang, Bu. Mbak resepsionis menyapa. Siang, jawabku sambil terus melangkah. Memasuki ruangan, aku terkejut. Juna ada di dalam. Dia duduk di kursi kebesaranku, menatapku tajam. Kapan dia datang? Kok nggak nelpon? Juna, ngagetin gua lo. Lelaki itu tidak menjawab. Juna berdiri dan dengan langkah lebar menghampiriku. Dari mana kamu, Ivone? Dengan kasar, tangan Juna mencengkram daguku, mengangkat wajahku hingga berdekatan sekali dengannya. Mata Juna menyimpan kemarahan. Ada apa? Juna menatapku dekat banget malah. Tangannya mencengkram daguku kuat. Mata kami bersitatap. Apaan sih lo? Ku dorong tubuh Juna hingga dia menjauh 2 langkah. Sakit tahu? Ku pegang daguku sambil menggerutu. Sialan nih Juna, datang-datang marah. Mana sok berani lagi ngangkat daguku. Aku berjalan dan duduk di kursiku. Ku pasang wajah cemberut. Gua cuma mau tanya,
"Lu dari mana?" Sahabatku itu mengempaskan bobotnya di sofa yang ada di ruanganku ini. Aku meliriknya. "Masih sebal." "Gua dari gunung," jawabku sambil mengeluarkan laptop. "Ngapain?" "Melayat ayahnya Renal meninggal." "Kok pakai nginep?" Juna menekuk wajahnya seperti enggan melihatku. "Oh, baru tahu aku sekarang." Juna jealous. "Hihi, tadinya mau pulang, tapi kemalaman sama hujan. Nggak berani gua, jalannya berkabut. Kalau ada apa-apa gimana?" Juna berdiri berjalan ke arahku dan duduk di kursi depanku. Netraku menatapku. Juna ini nggak berani sama aku. Dari dulu aku yang menyetir dia. Apa-apa akulah yang ngambil keputusan. Bagiku, Juna adalah anak borju yang manis. Ia rela jadi bos, bayarin makan sama piknik anak satu geng, asalkan dia boleh ikut. Hahaha. Pernah dulu aku mengajarnya di kelas karate. Setelah itu dia keluar dan memilih eskul drama. Bikin nyengir kalau inget. "Lo tidur di mana?" tanyanya curiga. Dahiku mengerut. Pertanyaan aneh. "Di kamar lah, masa di dapur?" Mendelik. "Maksud gua, lo tidur sama siapa, Fon?" Juna menekan kalimatnya. "Sama Excel sama Mbak Retno." "Emang kenapa?" "Bukan tidur sama Renal?" Bibir Juna mencebik. Kedua alisnya naik. Aku menatapnya melongo. Ku ambil kertas yang ada di mejaku, ku remas kasar, dan secepat kilat aku melemparkan pada Juna. Lelaki itu tak sempat mengelak. Bola kertas mengenai wajahnya. "Lo kenal gua lama, Jun. Gua nggak kayak gitu. Gua tidur sama laki gua dong. Ama lo juga enggak. Pertanyaan lo nyakitin gua tahu nggak?" Kataku berapi-api. Kesel tingkat dewa. Bisa-bisanya Juna berpikir seperti itu. Netra Juna melirik ke sana kemari menghindari tatapanku yang menghujam. Lepas itu dia mulai salah tingkah, kemudian menatapku dengan mimik lucu. Sahabatku itu senyum-senyum gaje. Aku menelan saliva, meliriknya jahat. "Ya maaf," ucapnya lirih. Senyum manisnya kembali hadir, membuatku memalingkan wajah. Meskipun masih dongkol, aku memaafkannya dia. "Besok lagi kasih tahu gua dong kalau mau nginep," katanya. Setelah beberapa saat kami terdiam. "Gak ada sinyal," jawabku, masih menekuk wajah. "Lo juga balik gak ngasih tahu gua. Kenapa?" Aku balik bertanya. "Mau bikin surprise," nyengir. "Besok lagi gua tonjok beneran lo." Bola mataku memutar. Sok-sokan marah segala. "Fon, ayo maksi," ajak Juna. Sudah jam 12 lebih ternyata. Aku berdiri, menyambar tas dan keluar bersama Juna. Naik mobil Juna. Aku memilih makan nasi padang. Beneran lapar, harus makan berat. "Jun, mama lo ke rumah gua," kataku. Juna melihatku sebentar. "Kapan?" "Beberapa hari yang lalu," jawabku sambil makan. "Rendang dagingnya enak nih, empuk." "Oh," aku mengangkat wajahku karena merasa aneh dengan reaksinya yang cuma "oh." "Lo mau tunangan?" tembakku langsung. Juna sampai keselak. Ku ambil gelas berisi air putih dan kusodorkan padanya. Juna menegaknya sampai tandas. Matanya membulat melihatku. "Enggak, lo sembarangan ngomong." Aku menggeleng. Kok aneh, masa Juna yang mau ditunangin malah gak tahu apa-apa? "Emang nyokap lo gak ngasih tahu?" Ku cuci tanganku di kobokan, lalu meremas sedikit irisan jeruk nipis yang disediakan untuk menghilangkan bau makanan dari tanganku. Juna menghentikan makannya, lalu mengikuti cuci tangan.
Gua belum pulang ke rumah. Tadi dari bandara terus ke kantor lo, jawab lelaki manis ini. Kepalaku mengangguk. Nyokap lo bawa cewek. Namanya kalau nggak salah Sandrina. Dia mau ditunangin sama lo. Ucapku tenang. Oh ya? Lo marah dong, goda Juna. Aku menggeleng. Enggak lah, ngapain? Ku minum jus melon kesukaanku. Tanganku sibuk menjawab pesan di aplikasi hijau. Juna mencolek cuping hidungku, membuatku mengalihkan pandangan padanya. Lo pasti cemburu ya? Juna tertawa. Aku melebarkan netra. Gua gak cemburu, Juna. Suaraku meninggi, membuat orang yang duduk di dekat kami menoleh. Kok gitu? Kening Juna mengerut. Ih, dongok banget sih. Gemes, membuatku ingin menelannya. Gua marah kalau lu nerima pertunangan itu. Kalau enggak, ngapain gua ngegas? Ku bicara dengan intonasi pelan dan berbisik. Mata ini sudah melotot sedari tadi. Hehe, gitu ya? Nyengir lagi. Ampun dah. Seharian Juna menemaniku di kantor. Aku menyuruhnya pulang, tapi dia tidak mau. Udah nanggung, gua mau ikut lo pulang. Kangen anak gua, katanya. Alasan. Padahal kangen aku. Mataku melirik. Jam 4 sore, saatnya pulang. Juna yang wajahnya tampak letih mengikutiku. Dua mobil berjalan beriringan. Axel, Daddy coming. Masuk rumah. Juna udah berteriak memanggil Axel. Bocah itu tertawa renyah, berjalan cepat tapi masih oleng. Axel menyambut Juna. Lelaki itu segera menangkap tubuh mungil Axel, mengangkatnya ke atas dan menciumi perutnya. Axel tertawa menjerit-jerit karena geli. Aku tersenyum saja melihatnya. Masuk kamar, aku segera membersihkan tubuhku dengan mandi air dingin. Rasanya segar sekali. Ku biarkan dulu Juna bercengkrama bersama Axel. Selesai mandi dan berganti baju, aku tak segera keluar, menyisir sebentar rambut panjangku di depan cermin. Tok tok. Aku menoleh ke pintu. Mbak Retno minta izin masuk. Aku mengangguk. Perempuan itu berdiri di sampingku. Ada apa, Mbak? Bola mataku ke atas, melihatnya. Ku dengar Mbak Retno menarik nafas sebentar. Bu, saya mau pulang ke Bandung, katanya pelan. Aku menaruh sisir di meja rias, berdiri dan menggelung rambutku. Kenapa mendadak? Tanyaku sambil duduk di tepi ranjang. Anak saya sakit. Suami saya telepon menyuruh saya pulang dulu. Aku diam menatapnya. Repot juga kalau caranya begini. Mendadak begini, aku kan gak bisa cari penggantinya. Tapi gimana lagi? Anak dia sakit. Terpaksa aku mengizinkan. Berapa hari, Mbak? Belum tahu, Bu. Nanti kalau anak saya baikan, saya telepon ibu, jawabnya. Aku menghela nafas. Jadi gak tentu dong baliknya. Repot juga aku nanti. Tapi biarlah, ntar aku telepon mama aja, biar dicariin gantinya. Ya sudah, Mbak. Besok saya antar naik kereta ke stasiun. Terima kasih, Bu. Senyum mengembang di bibir perempuan pengasuh itu. Keluar kamar, ku dapati Juna masih bermain bersama Axel. Aku minta tolong pada Mbak Retno untuk menyiapkan makan malam. Setelah itu, aku bergabung dengan Juna dan Axel. Udah mandi, Von? Juna melihatku nakal. Netraku mengerling. Duduk di karpet dan bermain bersama Axel. Mbak Retno besok mau pulang, kataku sedih. Juna menoleh. Kenapa mendadak? Anaknya sakit katanya. Gimana Axel besok ya? Apa aku bawa kerja aja? Tanyaku minta pertimbangan. Juna tak segera menjawab. Asik bermain lempar bola dengan Axel.
Bawa aja. Emang mau ditinggal sendiri? Juna melirikku. Iya sih. Suruh tuh si mbak resepsionis bantuin ngomong. Lanjut Juna lagi. Oh iya, Leni sama Catherine bisa aku suruh bantuin megang Excel juga. Ide bagus. Tapi besok aku gak bisa nengokin, Von. Gua sibuk di kantor. Kerjaan gua numpuk, kata Juna. Dia menggendong Excel dan mencium pipinya. Gak apa-apa, santai aja. Aku ikut berdiri dan memegang tangan Excel. Bu, Pak, makanan sudah siap. Mbak Retno mendekat. Dia meminta Excel dari gendongan Juna. Waktunya Excel minum susu dan bobok. Mbak Retno membawa Excel pergi. Ayo makan, ajakku. Juna mengangguk. Berdua kami berjalan ke ruang makan. Selesai makan, aku dan Juna mengobrol sebentar. Gak terasa udah jam 10 malam. Von, gua pamit dulu ya. Pamit Juna. Kepalaku mengangguk. Mengantar Juna sampai depan pintu. Von, Juna menarik kedua tanganku. Netraku menatap. Lelaki itu tersenyum manis. Sabar ya. Gua pasti lamar elu. Tunggu saat yang tepat. Aku tak berucap apapun, menunggu bagaimana Juna akan berjuang untuk mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Aku menunggu. Juna menarik tubuhku dan membenamkan kepalaku di dadanya. Mataku terpejam saat kecupan lembut mendarat di keningku. Bersambung.